Jangan kalah lawan Jepang lah, Vietnam yang menang pasti. Jadi mindsetnya ada di sini. Akan tampil menggila, Indonesia punya alasan kalahkan Vietnam andai segrup di SEA Games 2023. Timnas Indonesia U22 berpotensi satu grup dengan Vietnam di SEA Games 2023. Ini karena kedua tim berpeluang ada di pot berbeda pada drawing nanti. Indonesia pun memiliki peluang untuk mengalahkan Vietnam. Apalagi sebelumnya media Vietnam Sea News pun mengaku lebih takut Timnas Indonesia U20 main di SEA Games 2023 ketimbang Timnas Indonesia U22. Di mana media tersebut menilai Timnas Indonesia U20 memiliki persiapan yang jauh lebih matang. Karena memang Indra Syafri sendiri memasukkan deretan pemain U20 untuk mengikuti SEA Games Kamboja. Dan berikut ini adalah deretan alasan kenapa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di SEA Games Kamboja. Alasan pertama adalah Vietnam U22 menuai hasil negatif dari serangkaian uji coba yang telah dijalani di mana mereka menelan 3 kekalahan di Qatar. Di Doha Cup 2023, Vietnam U22 membuka kampanye mereka dengan kekalahan 3 gol tanpa balas saat bersua dengan Irak U23. Kemudian mereka kembali merasakan kekalahan dengan skor 0-4 dari Uni Emirat Arab. Di laga terakhir, Vietnam kembali menelan kekalahan dari Kyrgyzstan dalam babak adu penalti. Hasil tersebut membuat Vietnam U22 menempati peringkat terbawah dari 10 tim peserta Doha Cup 2023. Kemudian, transisi pelatih baru memunculkan tantangan tersendiri. Meski memiliki CV dan pengalaman yang luar biasa bagus, Philip Troisert diprediksi masih butuh waktu adaptasi dalam membentuk permainan Vietnam U22. Selain itu, dari faktor internal, Indonesia sendiri pun dipastikan memiliki motivasi tambahan, yakni untuk meraih hasil maksimal di SEA Games 2023 kali ini sebagai pelipur lara gagalnya Timnas Indonesia U20 mentas di Piala Dunia U20. Deretan calon mesin gol Timnas U22 di SEA Games 2023. Pertama, Irfan Jauhari. Pemain kelahiran 31 Januari 2001 ini turut dipanggil Indra Syafri menjalani TC Timnas Indonesia U22 di Jakarta. Irfan pun siap menunjukkan kualitasnya selama TC karena bertekad menembus tim inti squad SEA Games 2023. Kedua, Witan Sulaiman. Namanya juga masuk daftar pemain yang dipanggil Indra Syafri menjalani TC Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games kali ini. Ketajaman Witan Sulaiman di depan gawang memang sudah tak perlu diragukan lagi. Dia jadi salah satu pemain andalan Sintayong di lini serang Timnas Indonesia. Di Timnas Indonesia level senior sendiri dia sudah membubuhkan 8 gol dari 28 penampilannya. Ketiga, Rambai Rumagik. Pemain Dewa United yang satu ini sudah memiliki pengalaman dalam membela Timnas Indonesia di level senior ataupun kelompok usia. Ramai pun selalu sukses menampilkan kinerja apik kalau membela skuad Garuda. Di level Timnas Indonesia sendiri dia tercatat sudah membubuhkan 5 gol dari 12 penampilannya. Keempat, Ramadan Sananta. Striker PSM Makassar yang satu ini juga bisa jadi mesin gol Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 jika terpilih masuk tim inti. Sebab Ramadan Sananta terus berhasil menunjukkan kualitasnya. Di pentas Liga 1 musim ini saja dia sudah membubuhkan 11 gol dan 2 assist dari 22 penampilannya bersama PSM Makassar. Yang kelima, Hoki Caraka. Hoki menjadi salah satu pemain Timnas Indonesia U20 yang dipanggil Indra Syafri untuk bergabung ke skuad Timnas Indonesia U22 usai gagal mentas di Piala Dunia U20 2023. Pemanggilan ini tak mengherankan karena Hoki Caraka memang punya kualitas jempolan sebagai seorang striker. Di Timnas Indonesia U20 dia sudah membubuhkan 5 gol dari 12 penampilannya. Timnas Israel U17 tak lolos, jadi peluang Indonesia gantikan Peru. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Penyebab Peru batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 adalah Peru gagal melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen Piala Dunia U17 ini. Pemerintah Peru pun diragukan tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu sebelum turnamen dimulai. FIFA pun akan segera menunjuk negara baru untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Meski bakal berganti tuan rumah, namun ajang Piala Dunia U17 ini dipastikan akan tetap digelar sesuai dengan jadwal. Dalam hal ini, Indonesia pun tentu saja memiliki peluang menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023.
Jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, FIFA tak perlu khawatir adanya masalah penolakan Israel seperti yang terjadi di Piala Dunia U20. Pasalnya Israel dipastikan tak akan berlaga di Piala Dunia U17 ini. Penyebabnya adalah Israel gagal lolos ke putaran final Piala Eropa U17. Indonesia juga sudah cukup siap dari segi infrastruktur untuk menggelar Piala Dunia U17. Dengan begitu, FIFA tak akan khawatir akan timbulnya masalah yang sama seperti Peru. Di sisi lain, saat ini, posisi pelatih timnas Indonesia U17 juga kosong setelah Bima Sakti fokus untuk membantu Indra Syafri mempersiapkan timnas Indonesia U22 di SEA Games nanti. Karena itulah, Sintayong hampir pasti menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia kali ini. Terlebih, alasan utama PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 ini ialah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Di sisi lain, semua itu bisa dilakukan Indonesia jika dipastikan terbebas dari sanksi FIFA usai batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023.